Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber, bergaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kelujangan, dan beri keberkahan dalam tiap langkah hidup. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh lagi. Kemudian yang masih punya utang, mari sama-sama kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutang kita dan kita dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Semoga kita semua diberi tambahan rezeki yang halal dan baik serta nyata dapat dimanfaatkan di dunia ini dan berkah sampai akhirat dan dimudahkan ikhtiar kita. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, konten kali ini saya berpijak dari akhir-akhir ini banyak orang datang ke kami yang bercerita tentang keadaan entah itu orang tuanya, entah itu pamannya, entah itu kakek neneknya yang sakit bertahun-tahun dan diobati kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Dan yang sakit ini mungkin kebaikan orang senang apabila kita diberi panjang umur. Panjang umur yang menyenangkan itu apabila badan sehat, bisa beraktivitas, dan bisa bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi orang lain. Tetapi ini panjang umurnya itu dalam keadaan sakit, bahkan bertahun-tahun berbaring di tempat tidur. Kalau lebih spesifik, lebih simpel, iya, justru malah menyusahkan daripada anak turunnya karena sakitnya itu. Dan mereka ini ada yang bercerita, ada yang umur lebih dari 100 tahun, ada yang umur ada 90 tahun, banyak kemarin saya lupa namanya saya, dan alhamdulillah dengan tata cara yang diajarkan kepada kami, banyak bercerita memang tidak sembuh, tetapi alhamdulillah yang tadi yang sakit ini merepotkan anak turunnya, akhirnya meninggal dunia dan jasadnya sudah dimakamkan. Itu banyak terjadi. Dan ini ternyata juga banyak sekarang ini di luar sana, entah di rumah sakit, entah di rumah, banyak antara hidup tidak, mati pun tidak. Seperti contoh ini, rekaman video yang saya terima sangat ketika Naja ini berat sekali, nggak saya tunjukkan videonya, cuma rekamannya saya disimak, pemirsa dengarkan ya. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisikin gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo, Pak. La ilaha illallah. Yang pendek kayak yang pendek. La ilaha illallah. 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 Ayo baca, Be. Allah, Allah, Allah. Nah, itu penggalan daripada suara video direkam yang dikirim ke saya. Kalau saya tunjukkan, kita rasanya kok miris. Nah, versi daripada anak-anaknya, dulu bapak ini termasuk orang yang segalilah di wilayah situ, karena mungkin punya satu keilmuan tertentu atau apa. Ya istilahnya secara dunia itu dianggap istilahnya punya kelebihan tertentu. Nah, ketika meninggalnya seperti itu. Nah, ini banyak, cuma saya dapat kiriman yang itu, kira-kira apa yang membuat orang itu seolah panjang umur, tetapi hidup pun tidak, mati pun tidak, sehingga merepotkan daripada anak turunnya. Dan rata-rata mereka yang mengalami hal itu dulunya
termasuk orang-orang yang disegani di lingkungan. Entah punya kelebihan ilmu apa, saya kurang tahu. Untuk itulah makanya akan kita cek sisi goibnya. Kenapa? Padahal secara orang awam itu apabila sudah roh idhofi atau nyawa dicabut oleh Israel dari jasadnya otomatis meninggal kan gitu. Nah, sakit ketika nanjak itu orang awam melihatnya, tapi kenyataannya banyak fenomena seperti itu sehingga banyak orang yang sulit meninggal. Apa gerangannya terjadi? Untuk itulah mudah-mudahan kota ini bisa nggak sih penjelasan secara umum kepada orang-orang yang tanya ke saya entah lewat inbox Facebook atau WA yang menanyakan tentang keadaan keluarganya yang sakit, jasad udah apa, udah keropos, udah gak bisa berdaya, tapi tinggal napasnya aja. Andai kata meninggal ya meninggal cepatlah, tapi nyatanya nggak meninggal. Jadi ngerepotin anak turunnya. Bermanfaat. Kali ini saya ingin ditemani mediator saya, Mang Ucup. Assalamualaikum Mang Ucup. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Mang Ucup? Alhamdulillah sehat, Pak. Berapa hari kita sibuk sekali ya? Iya, Pak. Ada sibuk, aku juga sibuk ya. Iya. Sehat sampean? Alhamdulillah sehat, Caranya Pak. gini-gini kenapa tadi? Tapi sebelumnya kita cek dulu. Jadi lawan ya. Goib yang mengganggu mediasi ini sekarang bangkit. Bangkit. Yang mengganggu, bangkit. Bangkit, tunjukkan dulu siapa kamu? Yang mengganggu terus. Ini baru ini, bukan lama ini. Saya bicara manusia. Nggak usah belagak, kayak ketahuan juga. Lapisamu, perlindungan kamu telanjang, terbakar oleh Allah. Siapa kamu Allah? Kamu golongan apa? Golongan iblis. Oh, golongan iblis. Dari mana tadi? Tidak perlu tahu saya di mana. Alah, aku tanya baik-baik. Kok kamu sendiri udah saya tanya-tanya? Yang terpenting, Hmm? semuanya saya sudah bikin kesakitan. Sakit apa? Oh, lo gayamu sakit kembali kamu sendiri, Allah. Ya. Kamu walaupun iblis kena udah dalam gaib kalau bohong terpotong-potong bukan? Nih. Kena stempel potong-potong. Dulu kan iblis cuma dikasih izin untuk menggoda anak cucu Adam, bukan menyakiti. Kamu tahu nggak itu? Saya mengetahuinya. Lah iyalah, kamu kan menyakiti. Akan tetapi, saya lewat pelantara manusia yang untuk memperkuat untuk penyerangan di dalam hatinya mempunyai iri, dengki. Oh gitu. Jadi kamu itu karena kamu disuruh orang untuk menyakiti begitu. Tapi kamu harus paham dong, namanya iblis itu sebenarnya hanya menggoda bisiki aja dulu kan diizinkan. Tidak. Mencari teman sebab banyak di neraka, Allah mengizinkan, boleh diizinkan. Ini Selama beli kamu goda gitu loh. sudah ada sistem perbaruan. Wih, oh berarti ngarang itu namanya melampaui batas. Hah? Tidak. Ya udah. Yang terpenting untuk menggoyahkan keimanan manusia ketika ditimpa kesakitan. Oh gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sakit diberi rasa ikhlas ridho, tentu hakikatnya dari Allah gitu. Bukan urusan saya kalau gitu. Lah sudah. Yang terpenting, kalian semua yang di sini, saya akan porak-porandakan. Porak-porandakan seperti ini di tempat kamu Allah. Nih, porak-porandanya kembali pada orang yang nyuruh kamu sana kun wujud nyata kun fayakun Allah. Ya biarkan saja yang bisa. Dan semua orang yang nyuruh kamu sekarang ketangkap tangan saya. Tidak bisa kabur masuk. Tuh makan. Ngapain? Sudah saya makan dari dulu.
Kalau bisa itu, Ah, saya mengambil di sini. Ya bisa kamu makan Roy Dovinya. Sekarang muncul kamu masuk wallah. Kamu masuk. Kamu apa? Saya roh kenapa? Roh kenapa? Itu apa-apa. Kamu tubuh siapa sekarang? Tubuh saya sendiri. Coba dilihat. Cocok perutnya dul. Ayo. Gigit saya habis tadi. Tubuh siapa? Tahu saya. Nah iya, tubuhmu di mana? Sana saya tidak tahu juga. Sana mana? Rumah sana. Rumah mana? Timur. Timur mana? Ngapain saya harus menjelaskan Ya, seperti ini tak antari gula nanti. Sudah banyak persediaan di rumah saya. Yang benar, dari mana itu persediaannya? Dari manusia yang memberikan itu semuanya. Apa? Dari manusia yang memberikan itu semuanya. Oh, Untuk saya bantu oh. Kamu dukun berarti? orang pintar. Orang pintar ala kiai gitu? Ilmu hitam. Oh, ilmu hitam. Selama ini pernah buat apa sih orang lain? Untuk mengirimkan sebuah santet atau teluk ke dalam diri manusia. Oh gitu. Gimana caranya nyeret bos? Itu mudah Gimana? bagi saya. Hanya memakai ayam cemani. Oh. Darahnya teteskan sebuah foto Hmm. atau seperti kain yang dilapisi seperti pocong. Oh, terus dampaknya gimana? Itu berefek akan kesakitan di dalam tubuhnya. Oh. Seperti ada hewan yang masuk di dalam Oh. perutnya. Bahkan bisa jarum. Itu hanya santet yang kecil. Udah banyak kamu orang gitu kan? Sudah banyak. Bayar berapa kamu? Itu pun juga bukan urusan kamu juga. Tanyai, siapa tahu nanti ada orang tanya, toh bayar berapa mbah? Ketika saya menjalankan tugas itu kisaran 5 juta sampai 10 juta ke atas. Lah kamu bayar orang berapa untuk nyerang saya? 10 juta. 10 juta. Lah kamu masih hidup saya tapi. Tidak apa-apa. Yang terpenting saya sudah menjalankan tugas saya. Oh gitu. Yang terpenting saya mendapatkan uang. Kamu orang Jawa asli? Asli Jawa. Kamu pernah mendengar ada pepatah mengatakan orang menanam akan menuai? Nanti mesti ngunduh? Itu akan pasti. Pasti. Kamu percaya itu? Saya percaya. Kalau Tapi saya hanya membantu manusia. Jadi sekarang ya apa yang kamu tanam dari dulu, sekarang bismillah ya Allah. Apa yang pernah diperbuat orang ini kepada orang lain, mengirim teluh, mengirim sehat kepada orang lain, kembali kepada dia sendiri dan kepada orang yang menyuruhnya. Wujud nyata, kun fayakun. Oh Allah. Karena itu saya sendiri, otomatis tidak bisa menghalangi. Yang menghalanginya hancur kun fayakun. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Makin kuat jebol sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tuh lihat bumi sana. Baik-baik saja. Uang yang dimakan anak istrinya di darah daging Jangan mengganggu sekarang anak istri berubah saya. jadi racun, jadi kalau jengking, jadi ular berbisa kun fayakun, masuk wallah jadi bara api. Kalian jangan macam-macam. Semua keilmuan kami ditarik cabut. Allah. Tuh lihat anak istrimu itu. Kalian jangan mengganggu anak istri saya. Lihat di sana. Saya sudah melihat. Bagaimana bentuknya? Dia terkapar. Terkapar sekarang ganti kamu juga terkapar.
Saya tidak semudah itu yang kalian bayangkan. Tidak semudah itu apa? Wujud nyata. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Tadukmu muncul, tadukmu sekarang. Sallallahu. Tadukmu muncul, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Berapun perisaimu, berapun lapisamu, semua jebol terbakar dengan pedang yang saya pegang ini. Allah, sallallahu. Sallallahu. Itu semuanya. Sallallahu. Saya sudah ada yang berdamping. Yang mendampingi kamu juga terputus lehernya kun fayakunhu. Allah, tembus. Yang muncul bisa tadi wallah, jadi muncul. Perintah masuk wallah. Stempel dari beliau. Perintah. Sana ambil semua. Sana istrinya. Semuanya. Pasukan-pasukan saya. Roda sukmanya manusia. Ini sana semua yang bersama. Semuanya. Ambil semua. Sudah. Jangan bohong kamu, bohong rugi. Yang kamu ambil dari kami semua, pengen semua wallah. Langsung bongkar. Tidak mau. Keluarkan semua. Tidak mau mungkin berontak, kamu lepaskan semua. Bukan hak kamu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua benda-benda pusaka yang orang itu miliki sekarang dihancurkan, dibakar kun fayakun. Wallah. Beri semua sana. Sudah saya kembalikan. Nah, orang yang nyuruh ikut tadi diambil. Sudah saya ambil, sudah saya makan. Berapa yang kau ambil tadi? Semua yang menyuruh manusia-manusia itu. Berapa sudah? 50 manusia. 50 manusia. Yang sudah Wujud nyata Allah. memberikan. Sekarang mereka uang tinggal itu. menikmati hasil perbuatan mereka kun fayakun. Perintah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Maka Jabariyah langsung dibungkus, dirantai semua, dan dilepas, dirantai semua, langsung ke sana dibakar selamanya. Jasad langsung ngepek, kesakitan banget. Bawa ke sana. Oh Allah. Wes, ending ya. Maaf pemirsa, biasa Mas Ucup batuk-batuk. Tuh enggak apa-apa, udah sehat. Udah pulang kerja raganya ya. Nah, ini kembali ke tadi yang kenapa banyak orang yang udah tua hidup tidak mati tidak. Ya, pinjam raganya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Goib yang tahu tentang keberadaan orang-orang yang punya ilmu kesaktian itu kok susah meninggal, susah mati sehingga merepotkan anak turunnya. Tarik tangan saya. Tarik. Masuk punya masuk. Sesuaikan dengan tubuh Masuki. Kalau dia ngelawan baru diajar, kalau jujur baru dilepaskan, Mas. Assalamualaikum. Saya bicara bahasa manusia, sesuaikan dengan tubuh Masuki. Bukan matanya Allah. Kamu apa? Apa kepentingan saya di sini? Ya sudah. Tanya sama yang bawa kamu sini. Apa yang dibawa ke sini? Tanya. Kalau saya yang mengambil. Ya tanya sama dia. Kenapa suruh ke sini gitu loh? Untuk menceritakan sesuatu yang kamu tanyakan. Nah, itu kan laksanakan. Kalau bohong resikonya apa? Meledak tubuh saya. Paham itu ya? Undang-undang di alam goib itu.
Katanya, iya. Itu sudah peraturan di alam gaib sana. Yang buat aturan itu siapa? Kasihnya Allah. Kamu kenal? Saya menjauh. Saya menjauh. Kamu tahu nggak? Saya mengetahui pancaran cahayanya sampai menuju ke tinggi itu. Kamu golongan apa? Saya dari bangsa iblis. Oh, iblis. Ini kalau kamu iblis, bisa kamu ceritakan iblis itu terbuat dari apa aja? Dari api neraka langsung. Terus? Dari hubungan antara iblis keturunannya itu. Terus? Juga bisa. Dan iblis-iblis kecil dari perbuatan-perbuatan manusia di akhir zaman ini. Kamu jangan ngarang. Banyak sekali tercipta. Kamu jangan ngarang. Saya tidak mengarang apapun. Kalau iblis terbuat api neraka, mungkin banyak orang awam mengetahui. Terus dari mereka saling kawin, punya turunan, mengetahui. Tapi kok banyak iblis terbuat dari manusia, kayak apa ceritanya? Berbuat maksiat, perzinaan, berminum alkohol, terus anggur merah itu. Itu adalah kencing bagian golongan kami. Apa lagi? Dan maksiat, perjudian itu pun juga bisa melahirkan golongan kami yang sangat banyak sekali. Itu yang nampak, yang nggak nampak? Yang tidak nampak. Ya, di dalam diri manusia itu mempunyai persifatan seperti saya. Itu pun bisa menutupi setiap hatinya. Itu yang bisa melapisi golongan kami semakin kuat di dalam dirinya itu. Persifatan-persifatan kami yang di dalam diri manusia itu sudah semakin tertanam. Entah itu orang pintar atau orang bodoh, itu sama saja. Tidak ada bedanya bagi golongan kami. Jadi gitu. Yang terpenting golongan kami menyesatkan, mengajak manusia dalam belenggu kami. Gitu. Tapi dari mana sampean Mbah Iblis? Tidak usah bertanya saya dari mana. Tanya, tadi kan kamu disuruh jawab apa yang saya tanyakan. Saya dari atas. Dari atas, ya tidak apa-apa. Berarti sering lihat sini dong kalau gitu. Hanya pasukan saya. Oke. Yang saya kerahkan, bukan saya. Gini Mbah Iblis. Di dunia manusia, ini saya sebagai orang awam ini, ya kan? Kalau orang masih hidup seperti aku ini, pasti masih ada nyawa saya, kan gitu. Roh utama saya masih dalam tubuh. Tapi kalau ada malaikat pencabut nyawa, cabut roh hidupi nyawa saya, kan saya meninggal, kan itu yang dibalik orang awam. Nah, kan? Begitu mudahnya sepertinya gitu loh. Tapi ini akhirnya banyak orang datang ke kami yang menceritakan tentang keluarganya, entah bapaknya, pamannya, kakeknya, ibunya, sudah bertahun-tahun dia sakit di tempat tidur, cuma nafas doang, gitu. Itu kan bagus. Saya takut tak cerita. Hidup tidak, mati tidak, sehingga anak itu kerepotan. Kemudian mereka suatu saat mereka bercerita, dulunya katanya menguasai ilmu sesuatu, ilmu kebal kah, bahasa susuk kah, rawa rontek kah, apakah. Sehingga datang ke saya, tak kasih tahu ini caranya Pak, gunakan ini kan gitu. Dan ternyata begitu mereka ngomong secara 1-2 hari meninggal. Sekarang aku ingin tahu apa yang bisa Mbak Ibu ceritakan tentang orang itu kok sulit meninggal itu. Bercerita. Manusia yang sulit meninggal itu ketika sudah rentan usia tuanya. Di zaman dulu masih muda, dia sudah mempelajari keilmuan dari saya. Dia melakukan pertapaan, melakukan tirakat untuk memperkuat di dalam dirinya itu. Dan mencari guru yang lebih pintar dari orang itu. Langsung dia pelajari demi pelajari untuk membentengan diri itu.
dan perkembangan itu. Dan golongan kami semakin masuk di dalam diri ilmu itu. Dan dia sudah mempelajari ilmu Pancasila yang susah meninggalnya itu. Dan dari situ, ketika golongan kami sudah memberikan sebuah keilmuan di dalam diri manusia itu sudah ada perjanjian kontrak. Siapa yang saya bantu, maka dari situ dia harus membayar hak saya nantinya. Karena keilmuan itu sudah digunakan terus-menerus. Dan ketika ajalnya mau meninggal, saya bersikukuh terhadap golongan malaikat untuk tidak saya tarik lagi. Aku menceritakan seperti ini. Golongan yang lebih kuat itu menggantam saya. Tutup, dia melihat. Allah, tutup. Ini perintah. Tutup kembali, tutup. Los, dilindungi mas. Udah nyaman, hilang serangannya. Allah. Nah, ya, udah dibantu. Dibentengi, gak diganggu lagi. Terus? Ketika ajal sudah sampai dan golongan saya masih bersenang-senang di dalam diri manusia itu, saya bikin lumpuh, bikin tidak bisa apa-apa, hanya terbaring di ruang dan hanya tubuhnya sampai keriput. Dan dari situ golongan kami bersenang-senang di dalam dirinya itu, memakan bagian-bagian yang di dalamnya itu. Itu sudah menjadi hak saya untuk saya bawa ke sana. Ketika malaikat sudah mengizinkan waktunya meninggal, saya tarik-menarik untuk supaya tidak dulu atau diundur usianya supaya lebih panjang. Dan dari situ saya bisa mengambil makanan dari keluarganya semuanya. Ketika menjalankan semuanya itu, pada tidak terima keadaan apapun yang dia terima. Dan dari situ roh-roh manusia sudah saya makan semuanya. Itulah golongan kami itu sangat lembut sekali. Tidak ada bedanya. Ketika manusia tidak ingin merawat orang yang tua atau sudah rentan, dan dari situ golongan kami itu hanya tersenyum dan tertawa. Ketika diberikan cobaan atau ujian, itu tidak mengambil sepeser pun. Kalau manusia mengetahui itu semuanya, pasti berlomba-lomba untuk merawat kedua orang tuanya. Tapi manusia hanya mengeluhkan keadaan, tidak mau merumati atau membersihkan semua kotoran di dalam dirinya itu. Karena kalau dia mengetahui ujian di balik itu atau hikmah di balik itu, justru Allah yang akan memberikan sesuatu di dalam situnya. Akan tetapi golongan kami yang masuk lebih kuat untuk tidak menangani orang yang tua, sudah lumpuh. Buat apa? Buat buang-buang waktu saja. Urusan saya bukan hanya mengurusi tua yang sudah rentan. Saya masih ada dalam pekerjaan yang lain. Sampai segitu ya mata rantainya ya Mbah E ya? Sampai
Semuanya bisa saya belenggu. Terus ini, tadi kamu mengatakan Anda bisa rebutan dengan malaikat pejabat nyawa. Yang kamu buat rebutan ini apa buat rebutan itu? Supaya roh ajal itu, Nyawanya? nyawanya Ah, langsung dibunuh, meninggal. nah, terus? Ketika meninggal pun sudah menjadi dekapan saya. Oh. Dan saya bernegosiasi terhadap golongan malaikat Mm-mm. untuk diberikan jangka yang lebih panjang. Oh. Ketika nanti saya sudah bersenang-senang, Oh. saya akan mengambil dengan sendirinya. Oh. Dan di alam pun, di alam Mm-mm. yang sudah gelap gulita. Mm-mm. Dan dari situ, golongan kami yang mengisah semuanya itu karena sudah ada perintahnya. Oh, itu bisa ya? Bisa. Astagfirullahaladzim. Karena sudah memakai keperluan keilmuan Mm-mm. yang sudah saya berikan semuanya. Itu tidak ada gratis. Oh. Ketika saya memberikan apapun kepada manusia, entah keilmuan, entah kekayaan di dalam hidupnya, itu semuanya harus ada timbal baliknya. Oh. Golongan kami itu tidak mau rugi. Oh, itu ceritanya. Jadi orang intinya orang yang pernah kamu bantu dulu tetap jadi jatah kamu kalau begitu. Iya. Aku pikir jatah buat kamu kan ketika di neraka saja. Setelah Tidak meninggal. seperti itu. Loh, saya makan jelaskan. Saya ini orang awam nggak tahu apa-apa. Loh, kok masih dunia ini kan belum di neraka kan? Loh, kok masih sampai di neraka itu waktunya sangat lama sekali. Bukan waktu sekarang. Lah ya orang awam macam aku ini kan jadi teman kamu ketika di neraka nanti gitu loh. Ini masih dunia ya. Kalau mati, matinya yang saya ambil itu, saya akan memperbudak manusia-manusia itu semuanya untuk saya budak. Kalau tidak mau, saya hajar manusia itu untuk menuruti kemauan saya. Dan ketika menjalankan sesuatu, kamu harus laksanakan tugas ini. Kalau tidak mau, saya pukul kamu nanti. Dan dari situ dia menjalankan sebuah tugas. Dan tugas itu untuk mengganggu manusia lain. Contohnya untuk apa? mengajak seperti mereka. Untuk mencari keilmuan. Untuk mencari kewibawaan di dalam diri manusia itu. Dan segani banyak manusia-manusia yang lain. Kamu bisik-bisiknya sana. Kalau tidak mau, saya akan lecuti kamu dari sini. Oh gitu. Dari apa yang Mbah Idris sampaikan tadi, masa kekayaan, kewibawaan, apa tadi, yang macam-macam itu kata mereka dari awalnya kan mereka mintanya sama Allah. Dengan cara tirikatnya pun juga memiliki sistem Islami. Bahkan melantunkan dengan kalimat-kalimat tertentu yang dirangkai diramus oleh mereka. Yang menyerang otomatis keluar. Gitu benteng insyaallah. Assalamualaikum. Bisa takut? Yuk. Tempat apa ini? Makanya jangan bohong, jangan ngambil dari saya. Kamu suka ngambil sih, jadi bantu kok. Ayo, kok bisa begitu tuh gimana? Apa kamu ulangi dulu? Ya tadi itu, kata mereka kan mereka dulu ketika mencari sesuatu yang kau bilang kewibawaan, kekayaan, bahkan kebal untuk perlindungan diri, keselamatan. Itu kan mereka caranya dengan cara ini melapangkan kalimat-kalimat thayyibah, ayat-ayat tentu yang dirangkum oleh mereka. Kalau aku orang awam ini bilang sistem kayak Islami lah gitu kan. Kenapa bisa seperti itu jadinya Pak Idris? Manusia-manusia itu hanya merangkum sebuah kata-kata. Kata-kata bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu yang dibentukkan seperti raja, itu bagian spiritual orang Jawa. Dan raja itu
diriandoi untuk sesuai hajat masing-masing, sesuai keperluan masing-masing. Ketika hajatnya sesuai yang dia inginkan, dan orang pintar yang memakai ayat-ayat dari Al-Quran atau ayat-ayat yang sambung demi sambungkan, yang diijazahkan dari guru sampai orang yang tidak tahu, orang awam, itu pun juga bisa golongan kami bermunculan di situ. Oh, gitu ya. Apalagi zaman sekarang itu banyak sekali yang mempelajari sebuah dari media, dia pelajari dari situ juga ada. Tidak ada gurunya sama sekali. Dan gurunya itu adalah golongan kami. Astagfirullahaladzim. Jadi memang banyak ini di misal kalau mau ini baca ini wirid ini di sini sekian kali itu seperti itu. Iya. Loh, kok golongan kamu kenapa? Kan kalimat bagus diucapkan itu. Memang kalimat itu adalah kalimat bagus, tapi tidak ada powernya sama sekali. Power apa itu maksudnya? Power yang sudah menyampai Rasulullah sampai ke Allah sana. Itu adalah power. Astagfirullahaladzim. Kalau hanya tulisan kalimat yang di media pun tidak ada tahu asal usulnya ini dari mana, dia tidak akan mengerti seperti itu. Hanya dia pelajari saja. Nah, kan bahkan ada kitab-kitabnya itu. Buku tebal ditulis ya. Kitab. Buku itu kan yang ada tata cara tirakat ini dan itu ada tuh bukunya itu. Terus, ada. Itu ada. Kitab Mujarabat dan kitab ilmu hikmah itu juga ada. Ada. Oh, astagfirullahaladzim. Dan semuanya itu sudah dipelajari manusia-manusia lain. Sudah, golongan kami sudah bersemayam di golongan manusia-manusia itu. Oh gitu. Ya udah, terima kasih. Ketika menjalankan sebuah bacaan yang dibaca di situ, emang kalimat itu bagus sekali. Akan tetapi ketika dia membacakan kalimat itu hanya menutik nafsu belaka di dalam diri manusia, hanya mengharapkan fadilah ketika dibaca, menerima keuntungan ketika membaca sekian kalimat atau 100 bacaan. Astagfirullahaladzim. Diberikan izin itu golongan kami untuk membaca uap dari pikiran manusia ketika nafsunya itu sudah terbentuk. Oh gitu ceritanya. Jadi sangat banyak sekali Mbak Iblis ya. Tipu daya jenengan itu sampai ini sebenarnya kan hanya saya membuat ingin tahu kenapa orang yang dulu ilmu kok sulit meninggal gitu loh. Sampai segitu panjangnya kalau begitu Mbak Iblis ya. Baru tahu itu. Saya. Rantai kalau tidak diputuskan sama sekali, sampai anak turun pun juga sama mengalami seperti itu. Oh, astagfirullahaladzim. Karena sudah orang tua yang sudah mempelajari keilmuan yang saya berikan itu, demi sedikit itu ada keturunannya dari golongan kami yang menitiskan dari anak turun menurun. Dan keilmuan dengan sendirinya akan tercipta dari anak turunnya. Akan menitis ke anaknya begitu, kodam-kodam itu. Iya. Terus menurut pandangan Mbak Iblis, ini aku tanya, Anda menjawab ya. Bagaimana cara memutuskannya daripada apa pengaruh golongan Anda kepada anak turun orang yang dulu punya ilmu seperti itu? Itu bukan urusan saya. Aku tanya Anda menjawab. Itu buat jawaban. Tidak mau. Kenapa? Nanti manusia-manusia akan memutuskan sebuah rantai itu. Enggak semudah itu juga orang percaya, apalagi ngomong iblis. Coba lihat.
Ayo, dari kamu lihat ke bawah, betul nggak? Nah, ngomong aja. Kan aku tanya kamu jawab. Tugasnya itu aja kan. Ya, saya akan jawab. Mm-mm. Rantai-rantai itu akan terputus. Hmm. Yang memutuskan, yang mempunyai gelar Sang Hyang Nurjaya Nirwana, Terus. yang bisa memutuskan segala rantai-rantai itu. Dan dari situ, para pengikut-pengikut atau muridnya itu pun juga bisa memutuskan golongan kami. Sebuah rantai yang terhubung di dalam diri manusia itu pun juga bisa. Oh itu, kamu tahu itu ya? Terus ini dari segi manusia itu apa yang dilaksanakan? Tadi kan ada cerita, ya bisa memutus adalah beliau ini. Nah, cuma kan masa putus langsung kayak putus kan tidak ada tata cara yang dilaksanakan. Toh Ada gimana? Yang kamu lihat? yang di sana. Dia menjalankan penyesalan di dalam diri manusia. Dan dia melakukan sebuah amalan taubat kepada Tuhannya, yaitu Allah. Dan dari situ, ketika manusia menyesali perbuatan-perbuatan dosa di zaman dahulu kala, dia melakukan dengan sungguh-sungguh amalan yang sudah suci itu, akan dengan sendirinya Allah yang membersihkan segala hijab-hijab di dalam diri manusia. Oh begitu ceritanya. Terus ini, sekarang diizinkan melihat. Ada beberapa orang yang datang menemui saya dalam keadaan entah orang tua atau sakit seperti itu. Karena mereka belum amaliyah, ya namanya manusia saling menolong kan gitu. Kamu tahu itu kan? Baik. Nah, saya bantu dengan suatu ini caranya pakai mandi, ini minum, divisi. Apa yang terjadi pada itu? Pakai apa saya menolong mereka itu? Pasukan-pasukan saya gara-gara Air apa? air putih itu. Tunjuk yang mana di sini? Itu mana? Ini. Kamu tahu ini? Apa ini? Dan air itu ada isi cahaya yang sudah menghancurkan pasukan-pasukan saya. Oh. Pasukan-pasukan saya ada hancur seketika itu. Tapi saya tidak di situ. Terus? Ketika manusia itu sudah meminum itu, Ini, di dalam dirinya itu sudah terpancar doa dari kekasihnya Allah itu. Siapa namanya? Di alam kamu. Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Kamu udah bohong ya? Tidak. Dan dari situ pasukan-pasukan saya hancur dan ada yang kabur melaporkan saya. Dan pelaporan itu ketika ajal mau tiba, ajal itu cepat sekali. Dan dari situ golongan malaikat tidak mau tahu setelah itu. Karena dia terbanyak dosa yang dia lakukan di zaman dulunya. Dia menyesali pun tidak ada untungnya sama sekali. Ketika meninggal itu tidak ada untungnya. Ya, yaitu urusan mereka. Yang penting kan mereka nemui saya minta tolong agar sakit lama ini tolong dibersihkan kan begitu. Ya ternyata memang saya pakai air ini saya diminum atau dimandiin gitu. Jadi kasamu hancur di tubuh orang itu ya kalau gitu. Iya. Hancur. Akan tetapi di dalam diri manusia itu juga ikut hancur. Iya, ya butuhnya kan aturnya kan yang penting cepat meninggal gitu aja, bikin repot kan urusan mereka masing-masing kan gitu. Dan dari situ manusia bisa dibedakan. Dia sudah kesusahan payah meremati orang tua.
Dan dari situ golongan kami mengambil roh manusia. Ya, itu. Dari itu memang Allah mengizinkan tugas kamu ya, tidak apa-apa. Semua tidak ada izin Allah kan gitu. Udah gini Mbak Iblis, sebelum kita pulang, ya kan? Sebelum Anda kembali sana, apa yang gua ambil dari kami keluarkan semua. Keluarkan semua. Dari senyum-senyum, keluarkan semua. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Banyak kamu yang di sini. Mana semua? Jangan ngelamun, Den. Jangan ngelamun, Den. Beli ngelamun. Makan semua, yang muda itu. Anak baru kamu ambil percuma. Saya tidak mengambil, Nah. akan tetapi Apa? energinya yang mendatangi saya. Oh, ya udah, tidak apa-apa. Toh ini, kamu diizinkan sekarang. Tadi sebelum kamu masuk ini kan ada yang nyerang anak ini, disuruh orang dari Jawa Timur sana. Nah, karena diizinkan itu diambil dari kamu. Sana ambil. Termasuk yang lain semua, terbuka semua. Diizinkan. Yang sudah menyerang kalian semua yang di sini. Ya, Roh-roh manusia sini. anak buahmu sudah tubuhnya aja, pesta pora. Oke? Semuanya. Kamu harus senang di sana. Saya rohnya saya makan. Nah, perintah mereka. Roh yang kamu ambil, anak buahmu suruh bersenang tubuhnya seperti yang lama meninggal tuh kan? Oke? Wujud nyata, wallah. Golongan fasik. Kamu harus senang-senang di dalam diri manusia itu. Karena sudah niat jahat kepada manusia-manusia yang di sini. Sana laksanakan perintah ini. Allah. Ya, terima kasih. Silakan kembali tempat kamu. Ya, tempat tugas kamu. Masalah berikutnya wal biswab. Ya, terima kasih. Bapak. Apa saya mau keluar juga? Di sana keluar dari tubuh ini keluar. Oh Allah. Tekan timo, dhuwur. Langit. Ini kalian nih Pak. Hah? Kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, demikianlah misteri tentang kenapa orang-orang yang punya satu kelebihan secara apalah, entah itu kejadukan atau apa macam-macam itu atau kekayaan apa itu, kalau sakit sulit meninggal akan merepotkan daripada anak turunnya. Kalau ingin jelas silakan diulang-ulang. Begitu, dan cara memutuskannya pun tadi Iblis yang masuk di masjid ini sudah menceritakan. Nek versi kami sebagai orang awam ini ya bertobat dengan caranya benar seperti apa yang dilaksanakan di Padepokan Gaul sini. Begitu pemirsa, dan juga ya sudah pernah ke sini menyampaikan keluh kesah tentang sakit keluarganya sudah menggunakan IDM ini. Mudah-mudahan diberi kepahaman. Nah, bukan hanya soal hilangnya ujian atau apa itu yang sakit, tapi nek iso anak turunnya juga belajar bertobat. Nah, itu. Pemirsa, semua di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Apabila Allah mengendaki pasti akan terjadi. Termasuk konten saya kali ini. Apabila ini suatu kebenaran itu mutlak dan datangnya, sisi banyak kurang, sana itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah manfaat buat kita. Ini keadaan tadi banyak terjadi di sekitar kita. Banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Semoga manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, maaf kami. Bermanfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.